Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Kusmana, mahasiswa PGRI dalam jabatan Wil Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPH 1 saya dengan model PBL dengan materi hari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selamat Gerak, kencang kanan, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Hari ini kita kembali lagi bertemu bersama Bapak untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan hari ini seperti biasa kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak minta ketua kelas dari kelas 4 ini memimpin teman-temannya berdoa. Siapa ketua kelasnya? Noval ya, silakan Noval memimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, terima kasih anak Noval sudah memimpin teman-temannya berdoa ya. Kenapa sih kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Supaya pikiran kita itu tenang ya. Berdoa itu membuat pikiran kita menjadi tenang, sehingga kalau pikiran sudah tenang, kita akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang diberikan. Selain itu, dengan berdoa kita juga memohon kepada Allah untuk memberikan kita ilmu seperti itu ya anak-anak ya. Jadi setiap mau melaksanakan aktivitas, biasakan dulu dengan membaca doa. Nah, selanjutnya anak-anak untuk menanamkan jiwa nasionalis pada jiwa kalian, pada jiwa kita masing-masing ya. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan satu lagu nasional sebelum kita mulai pembelajaran. Lagu nasionalnya untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa enggak? Yuk coba kita semuanya berdiri dulu. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu nasional itu akan memberi kita semangat nasionalisme, ya, cinta terhadap tanah air, bangga terhadap tanah air, sehingga nanti akan memotivasi kita supaya dapat berkontribusi untuk memajukan tanah air, ya. Dimana kita saat ini sedang belajar untuk menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Baik, selanjutnya Bapak akan absensi kalian ya. Bapak panggil nanti satu persatu. Itu kalian yang hadir, acungkan tangannya dan ungkapkan perasaan kalian pada hari ini. Ya, misalnya, Andika sedih Pak. Oh, seperti itu karena Andika hari ini sedang sedih. Bapak absen satu-satu ya. Mulai dari Desi Nuri Yuliani. Senang. Kenapa senang? Lagi senang hari ini? Alhamdulillah. Desi. Noval Lutfi Fauzi. Semangat. Semangat. Harus semangat setiap hari Noval. Ya.
Yang ketiga Sayyidatul Mufidah. Ya, luar biasa, betul, hebat, harus luar biasa. Sudah siap belajar ini? Baik. Masih ada yang ingat enggak pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Di pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa sih anak-anak? Acungkan tangan yang masih ingat. Nafisa, belajar apa Nafisa kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang membaca surah-surah pendek. Betul, surah apa yang kita baca? Al-Nasr, betul. Kasih jempolnya dong sama Nafisa sambil teriak keren. Keren. Nah, itu ya, minggu lalu kita sudah belajar membaca surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Nah, seperti minggu lalu, untuk di minggu ini pun kita nanti masih belajar tentang membaca surat atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Di mana nanti tujuan pembelajaran ini ya, tujuannya setelah mempelajari ini kalian diharapkan satu, dapat membaca Al-Quran dengan benar atau dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu membacanya pelan, jelas dan menggunakan hukum bacaan yang benar ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menemukan hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Hukum bacaannya diantaranya gunnah, qalqalah, dan man. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu akan menampilkan sebuah gambar di sini. Nanti kalian harus mengamati gambar tersebut ya. Lalu sampaikan ke Bapak aktivitas apa sih yang sedang mereka laksanakan. Nah, ada? Terlihat yang sebelah kiri? Coba kalian amati gambarnya. Aktivitas apa sih yang sedang mereka laksanakan? Mengaji. Apakah kalian suka mengaji? Suka. Coba pertanyaan kelas 4 ini. Apakah semuanya sudah bisa mengaji? Sudah. Sudah mengenal Quran surah Al-Hujurat belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Pernah nggak mendengar lantunan surat yang dibaca dengan merdu? Pernah? Enak nggak dengernya? Enak. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa membaca dengan merdu, kalian harus hafal hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran. Kenapa kita harus bisa membaca Al-Quran? Dan kenapa kita harus rajin baca Al-Quran sih? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Yang kedua, membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf yang kalian baca akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Berapa kali lipat? 10 kali lipat untuk satu huruf. Maka beruntunglah orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Sering baca Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai teman kalian. Insya Allah Al-Quran itu akan menjadi teman kita yang bisa menuntun kita untuk sukses dunia dan akhirat. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan menampilkan di sini apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dimana tadi kata Bapak, untuk apa kita mempelajari ini? Supaya kalian nanti dapat membaca Al-Quran tentunya dengan tartil. Untuk dapat membaca dengan tartil, silahkan nanti disimak video yang akan Bapak tampilkan ya. Itu sebagai referensi kalian nanti ketika membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan panjang pendeknya,
Apa lucu hurufnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus sekali, kasih jempolnya lagi, keren buat Mukit. Oke anak-anak, alhamdulillah tadi semuanya sudah maju satu per satu dan semuanya luar biasa. Ayo berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ternyata kelas 4 ini benar semuanya sudah bisa membaca Al-Quran, sekalipun ada yang buku bacaannya belum benar. Setelah ini Bapak akan berikan kalian tugas. Tugasnya nanti laksanakan dengan cara berkelompok. Bagaimana membagi kelompoknya? Membagi kelompoknya, Bapak di sini membawa 10 permen, ya, 10 permen dengan 2 rasa yang berbeda. Nanti kalian maju ke depan satu-satu ambil permennya, tapi jangan lihat ya. Gini ngambilnya, oke? Nanti setelah kalian dapat permennya, kalian lihat punya aku permen apa nih, rasa apa? Berarti kalian cari teman yang permennya sama dengan kalian, itulah kelompok kalian. Oke, silakan semuanya maju sini. Ayo, bapak balik. Ayo, tangannya ambil. Ya, ambil. Ayo, jangan keluar. Semuanya sudah dapat permennya? Diangkat permennya mana? Nah, sudah tahu yang mana temannya yang permennya sama? Oke, kalau sudah tahu silakan kalian berbagi dengan teman yang permennya sama lalu buat kelompok. Bagaimana? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Yakin semua permennya sama? Oke, berarti inilah kelompok kalian. Nah, setelah ini Bapak akan berikan kalian tugas kelompok. Nanti silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sini Bapak mempunyai lembar kerja yang harus kalian kerjakan atau diskusikan dengan teman. Ditambah nanti setiap kelompok pegang 1 handphone. Apa fungsinya handphone ini nanti? Ini adalah bekal untuk kalian nanti mencari informasi dalam mengerjakan lembar kerja yang Bapak berikan. Ya, di antaranya di sini ada perintah, carilah informasi mengenai apa itu hukum tajwid. Oke, sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kalau sudah selesai, sekarang Bapak minta 1 perwakilan, baik itu dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi tugasnya di depan kelas ya. Bapak awali dari kelompok 1. Siapa yang mau membacakan presentasinya? Oke, silakan Mufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman satu kelompok. Yang pertama, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar. Hukum bacaan guna.
umum. Huruf-huruf yang terlibat dalam rumah yaitu nun dan mim. Cara membaca rumah yaitu menjemur. Oke anak-anak, luar biasa sekali. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat. Nah, sekarang kalian sudah tahu hukum bacaan guna, kolak, dan mat? Sudah. Oke, capek belum? Belum. Masih semangat? Masih semangat Bapak hari ini karena ya satu kali teruskan semangat yang ada apa-apanya ya. Masih ingat kan penulis? Semuanya begini biar berat namanya apa yang harus ditulis ya pegel. Habis ada informasi pusing kita relax dulu siap. Semangat pakai kata ya. 1, 2, 3 tepuk semangat. Bapak mempunyai satu buah permainan. Permainannya menggunakan kartu. Di sini Bapak pegang 2 kartu. Bagaimana cara melakukan permainan ini? Caranya simak. Nanti akan Bapak kasih aba-aba. Semuanya berdiri di sini. Setelah Bapak berikan aba-aba, silakan kalian mencari hukum bacaan yang dipegang oleh teman kalian yang sesuai dengan hukum bacaan pada potongan ayat yang kalian miliki. Paham? Bisa kita mulai? Oke, sudah siap? Bapak hitung dulu. Nanti kalian cari pasangannya ya. 3, 2, 1. Ayo cari. Ayo cari. Dan kalau sudah ketemu silakan kalian di sini. Nanti Bapak cek 1, 2 salah. Ayo, mana pasangannya? Apit. Oke, dari Mukti, apa potongan ayatnya? Apa buku bacanya? Mas, betul. Dari Aika. Inna, apa buku bacanya? Bunga, betul? Betul. Kita amarok buku bacanya? Mas, betul? Betul. Anda. Buku bacanya? Kongkola, betul. Dan terakhir? Buku bacanya apa ucapan? Betul. Ternyata setelah tadi Bapak tes semuanya sudah betul dalam mencari pasangan. Berarti semuanya sudah memahami hukum bacaan kolkola, mad ataupun gun. Nah, sekarang Bapak akan berikan lembar tes ini. Silakan kalian kerjakan masih ya. Nanti setelah selesai silakan dikumpulkan. Jangan lupa diberi nama. Sudah semuanya? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke, semuanya sudah mengerjakan tes? Sudah. Dan dikumpulkan semuanya? Sudah. Yang tertinggal di kolom meja? Baik. Selanjutnya, kalian akan Bapak berikan penguatan dengan
sebuah permainan lagi namanya word wall. Kalau tadi kita menggunakan kartunya terlihat bisa dipegang ya. Kalau sekarang kita menggunakan web yang namanya word wall. Nanti kalian kerjakan kuisnya untuk lebih memastikan bahwa kalian sudah memahami hukum bacaan dalam Quran surah Al-Hujurat. Siap? Seperti ini kuisnya. Nah, hampir sama seperti tadi ketika menggunakan kartu. Ketika menggunakan kartu kalian mencari pasangan, di sini pun kalian harus mencari pasangan. Coba semuanya. Kholaqnakum. Ayat hukum bacaannya kol-kola. Coba Bapak tanya ke kol-kola. Kita belum tahu ini benar atau salah ya. Nanti kita akan cek. Yang kedua, lisa'arokum. Setuju man? Coba Bapak akan tarik ini ke man. Yang ketiga, yang terakhir, inna akramakum. Apa bacanya? Guna. Baik, Bapak tarik ke hukum bacaan Gun. Nah, siap dicek? Siap dicek? Kalau semuanya betul, nanti kasih tepuk tangan yang semangat ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Betul. Dan hati kalian semua luar. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Lalu selanjutnya sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita simpulkan sama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Coba dari kalian semua, siapa yang berani menyimpulkan atau memberikan kesimpulan apa sih yang hari ini telah kita pelajari? Ada yang berani? Siapa? Ya, Nafal. Coba, apa sih yang kita pelajari hari ini? Boleh. Hari ini kita belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Betul? Kasih lagi jempolnya buat kemarin keren. Silakan Nafal. Nah, betul, hari ini kita telah belajar membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Selain itu, ada juga 3 hukum bacaan yang hari ini kita pelajari, yaitu hukum bacaannya apa saja? Guna, dan oke anak-anak, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang nggak? Juga belajar Al-Quran. Kenapa belajar Al-Quran itu asik nggak? Karena sudah tahu hukum bacaan. Dan selanjutnya nanti untuk PR kalian di rumah, Bapak sudah membuat sebuah link tugas ya. Nanti linknya akan Bapak bagikan di grup WA kelas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih melanjutkan dengan materi Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Namun kalau hari ini kita membahas tentang hukum bacaannya, minggu depan kita akan bahas pesan-pesan pokok apa saja sih yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Hujurat. Baik, demikian anak-anak pertemuan untuk hari ini Bapak cukupkan. Mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan dibereskan dulu ya. Yuk, Duduk siap gerak. Sebelum pulang kita berdoa.